teman-teman Student Center, kembali lagi bersama dengan Kak Selita. Kali ini kita akan membahas soal-soal latihan kita persiapan untuk nanti menghadapi ujian mandiri. Nah, soal-soal sosiologi ini harap diperhatikan dan disimak dengan baik-baik penjelasan dan pembahasan dari Kak Selita ya. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya teman-teman. Nah, soal nomor 1 ini adalah di antara variabel sosial berikut yang merupakan objek kajian sosiologi adalah, nah kita harus pahami dulu ya teman-teman di sini objek kajian sosiologi ini sebagaimana kedudukannya sebagai ilmu sosial adalah masyarakat. Dilihat dari sudut pandang antar manusia dan proses timbul dari hubungan manusia tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi pada dasarnya mempelajari masyarakat dan perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang dibangunnya. Jadi yang mana nih kira-kira jawabannya dari penjelasan Kak Selita tadi? Ya, yang D ya, dimana di situ para petani memanen sayuran untuk dijual kepada para pedagang di pasar induk. Oke, mudah ya teman-teman soal ini. Oke, soal berikutnya di sini pembangunan di kota-kota besar di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi pembangunan ini tidak diikuti dengan pembangunan di desa-desa sehingga dapat menyebabkan terjadinya apa. Nah, ini termasuk kategori soal yang mudah. Kalau kita analisis di sini di dalam soal terjadi yang namanya ketidakmerataan pembangunan. Nah, ketidakmerataan pembangunan ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya peristiwa yang dinamakan dengan urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Nah, urbanisasi ini adalah sebuah peristiwa terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Nah, timbulnya perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor pendorong dari desa, dan yang kedua adalah faktor penarik dari kota. Nah, kalau faktor pendorong dari desanya apa aja? Yang pertama, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian tanah pertanian di desa banyak yang sudah tidak subur, mengalami kekeringan. Yang C, kehidupan di pedesaan lebih monoton daripada perkotaan. Yang D, fasilitas kehidupan kurang tersedia dan tidak memadai. Kemudian upah kerja di desa rendah, timbulnya bencana desa seperti banjir, gempa bumi, kemarau panjang, atau mungkin wabah penyakit. Kemudian ada keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, kalau faktor penarik dari kotanya apa? Ada yang pertama, kesempatan kerja lebih banyak dibandingkan dengan di desa. Kemudian upah kerja lebih tinggi. Kemudian tersedia beragam fasilitas kehidupan. D, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, pusat-pusat perbelanjaan, kota sebagai pusat pemerintah, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya urbanisasi. Maka jawabannya yang A. Soal nomor 3. Oke, kita next ya. Di sini ada soal di mana menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan nilai dan norma sosial cenderung bertahan dalam satu masyarakat itu apa? Coba kita analisis terlebih dahulu soalnya ya. Nilai atau norma ini dapat bertahan dalam masyarakat karena adanya sebuah pandangan bahwa nilai dan norma ini adalah sesuatu yang harus dipegang teguh karena mengandung nilai-nilai kebaikan serta ajaran yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, sehingga perlu dipertahankan hingga nanti diwariskan secara turun-temurun. Nah, sikap seperti ini adalah
terkandung di dalam sikap fanatisme pada nilai-nilai sosial budaya warisan leluhur. Nah, berarti jawabannya dapat disimpulkan ya, jawabannya yang mana? Yang C. Next, soal di sini ada soal keteraturan sosial adalah satu kondisi yang menunjukkan hubungan sosial berjalan secara tertib dan teratur menurut nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Berikut ini merupakan ciri-ciri keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat kecuali. Nah, coba dianalisis soal dan jawabannya di sini ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ciri-ciri keteraturan sosial itu ada yang pertama, individu atau kelompok bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. B, adanya pranata-pranata sosial yang saling mendukung. C, adanya sistem norma dan nilai-nilai sosial yang dilakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Kemudian D, adanya kerjasama yang harmonis dan menyenangkan. Jadi yang bukan ciri-cirinya yang mana? Ciri-ciri keteraturan sosial yang bukan. Berkembangnya proses sosial secara disosiatif ya, yang A. Oke, next soal teman-teman. Tetap semangat, dijaga semangatnya ya, nggak boleh kendor. Masih ada beberapa soal lagi. Oke, di sini nomor berikutnya, Usman yang dulunya berambut hitam, tiba-tiba mengubah warna rambutnya menjadi pirang. Tindakan Usman tersebut dilakukan setelah sering melihat idolanya di televisi yang juga berambut pirang. Agen sosialisasi dari kasus tersebut adalah, nah, ya siapa ayo yang suka sama idolanya terus ngikutin idolanya? Rambutnya warnanya hijau atau diikutin, rambutnya warnanya pirang diikutin. Nah, ya, ternyata ini adalah sebuah fenomena atau gejala sosial di dalam masyarakat, ya. Di sini Usman melihat idolanya dan melakukan proses imitasi terhadap idolanya. Nah, Usman melihat idolanya ini melalui televisi. Nah, di sini televisi ini lah yang menjadi agen sosial bagi Usman. Jadi apa? Media elektronik jawabannya ya. Mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Di sini ada soal di mana dua orang kakak beradik ketika mengikuti musabaqah tilawatil Quran harus mengikuti aturan yang berlaku dalam perlombaan dan menanggalkan segala etika dalam ikatan persaudaraan. Hal ini merupakan interaksi sosial dalam bentuk apa? Nah, ini juga soal yang cukup mudah ya teman-teman. Kita tahu bahwa interaksi sosial itu dibagi menjadi dua, asosiatif dan juga disosiatif. Kalau asosiatif itu ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kalau disosiatif di situ ada persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Nah, kita lihat mengikuti perlombaan di mana di sini mereka termasuk ke dalam bentuk interaksi kompetisi di mana ada persaingan di situ meskipun mereka adalah kakak beradik ya. Jadi mudah ya teman-teman ya. Soal ini ya jawabannya yang A. Oke, kita ke soal berikutnya ya. Di situ ada gambar, teman-teman. Perhatikan ada dua lingkaran yang membentuk irisan B. Ya, ada lingkaran A, lingkaran C yang membentuk irisan B. Di situ dalam satu masyarakat tidak menutup kemungkinan adanya berbagai jenis suku bangsa dan agama. Gambar tersebut menunjukkan proses interaksi dalam masyarakat yang melahirkan yang namanya apa? Nah, coba diperhatikan gambarnya, teman-teman ya, diperhatikan gambarnya. Dan kita harus tahu ya bahwa di situ ada irisan ya. A dengan C kemudian beririsan B, menghasilkan irisan B. Di sini maka dapat diketahui terjadi yang namanya asimilasi. Apa itu asimilasi?
adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Nah, jadi satu asimilasi ini ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antar orang atau kelompok. Nah, untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Jadi berbaurnya berbagai suku, ras, dan agama jika berinteraksi secara terus-menerus akan terjadi asimilasi sehingga menghasilkan budaya baru ya. Jadi jawabannya yang asimilasi. Oke, next soal. Di sini ada praktik prostitusi yang akhir-akhir ini muncul, banyak melibatkan pelajar dan sangat memprihatinkan. Penyebab penyimpangan tersebut jika dikaitkan dengan kondisi keluarga adalah, ya coba diamati ya teman-teman, belajar untuk mengamati soal dan juga jawabannya. Di situ ya ada bahwa yang namanya penanaman moral agama yang kurang sempurna di dalam keluarga itu membuat kurangnya pemahaman akan nilai dan norma agama yang harusnya ditaati. Jadi proses sosialisasi moral agama dalam keluarga dapat dilakukan ya, dan diawali yang paling pertama itu ya dari lingkungan keluarga. Karena anak besar dan tumbuh dalam lingkungan keluarga. Jika proses sosialisasi moral agama dalam keluarga kurang sempurna, ya berakibat dengan adanya nanti pelanggaran akan nilai dan norma agama. Jadi jawabannya yang D. Proses sosialisasi moral agama kurang sempurna di dalam lingkungan keluarga. Oke, soal berikutnya. Lembaga pemasyarakatan melakukan pengendalian sosial terhadap narapidana dengan memberikan pendidikan keterampilan agar dapat hidup mandiri dan tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Nah, tujuan pengendalian sosial tersebut adalah untuk apa ya, teman-teman? Nah, jadi ya di situ bisa kita lihat bahwa ada usaha dari pihak lapas ya mengembangkan keterampilan berpikir dari si narapidana agar ketika itu dibekali ya teman-teman kepada para narapidana, dia diajar keterampilan sehingga bisa hidup mandiri. Nah, setelah keluar dari lapas, hal ini merupakan sebuah upaya dari pihak lapas ya untuk melakukan pengendalian sosial agar apa? Agar tingkat kejahatan pidana itu berkurang ya. Jadi tindakan itu adalah tindakan yang disebutkan di dalam soal adalah untuk mengembangkan cara berpikir yang B ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini bunyinya seperti ini ya. Pelaku pembunuhan yang tertangkap lalu diberikan hukuman pidana oleh pengadilan merupakan contoh pengendalian sosial yang bersifat apa? Nah, ya, dari soal tersebut ya teman-teman, kita bisa kita ketahui nih bahwa di situ pengendalian sosial yang bersifat preventif pertama harus kita tahu adalah pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Tujuannya adalah untuk mencegah agar pelanggaran tidak terjadi. Dan ada bentuk pengendalian sosial yang bersifat represif. Apa itu? Adalah pengendalian sosial yang ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadi pelanggaran itu. Nah, pengendalian sosial yang bersifat represif biasanya diikuti dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku penyimpangan sosial. Jadi, kalau contoh kasusnya seperti di soal, berarti jawabannya adalah yang D ya teman-teman, yang pengendalian sosial bersifat represif. Soal berikutnya ya teman-teman. Next, di sini ada soal adanya diferensiasi dan stratifikasi sosial di masyarakat dapat berdampak
berdampak pada munculnya diskriminasi sosial. Jika terus dibiarkan berkembang, maka dapat dipastikan jika diskriminasi itu sendiri akan menimbulkan dampak negatif di masyarakat berupa apa? Nah, dari apa yang disajikan di dalam soal, teman-teman, di situ konflik sosiokultural terjadi akibat adanya diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial adalah perwujudan pembagian sosial atau masyarakat ke dalam kelompok atau golongan-golongan secara horizontal sehingga tidak menimbulkan tingkatan-tingkatan secara hierarkis. Konflik sosiokultural itu bisa terjadi karena adanya diskriminasi, baik diskriminasi yang didasarkan warna kulit, agama, ataupun tingkatan sosial. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya ya. Di sini ada soal perpindahan dari profesi pendidik ke profesi fotografer merupakan mobilitas sosial secara apa? Nah, ada perpindahan profesi ya, di situ ada mobilitas. Di dalam soal itu kita ketahui, nah mobilitas apa yang dilakukan? Nah, kita harus tahu nih, mobilitas vertikal itu adalah perpindahan seseorang atau kelompok atau satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi, social climbing, atau turun ke tingkat yang lebih rendah, social sinking. Nah, sedangkan mobilitas sosial horizontal terjadi apabila terdapat perubahan kedudukan yang serata yang sama. Nah, perubahan kedudukan terjadi pada orang yang sama disebut dengan mobilitas sosial horizontal intragenerasi. Jadi kedudukan seseorang dapat berubah, naik turun pada lapisan atau strata yang sama tanpa mengubah kedudukan yang bersangkutan. Jadi, kalau untuk soal ini termasuk ke dalam mobilitas sosial horizontal yang A ya, teman-teman. Oke, soal berikutnya ya teman-teman. Konflik antara aliran Syiah dan Sunni di Sampang, Madura yang mengakibatkan pembakaran rumah salah satu warga merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan apa? Nah, kira-kira perbedaan apa nih teman-teman ya? Nah, konflik Syiah dan Sunni di Sampang, Madura adalah konflik mempertahankan keyakinan masing-masing, mempertahankan nilai-nilai kepercayaan. Jadi jawabannya ini mudah ya teman-teman, yang B, keyakinan. Oke, soal berikutnya, konflik yang terjadi antar manajer klub sepak bola dengan para pemain disebabkan karena sudah 6 bulan gajinya belum dibayarkan. Kedua pihak meminta KONI setempat untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pihak KONI bersedia dengan syarat keputusan yang diambil harus dipatuhi oleh pemain maupun manajer. Penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan dengan cara apa? Nah, ya, ini adalah bentuk dari penyelesaian konflik, teman-teman. Nah, kalau arbitrase itu merupakan suatu pengendalian atau suatu penyelesaian konflik yang merujuk pihak ketiga untuk memutuskan konflik atau pertentangan tersebut. Jadi yang arbitrasi ya teman-teman, jawabannya yang A. Kalau mediasi itu merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan melalui jasa perantara yang bersikap netral. Ya, kalau koersi itu pengendalian konflik dilakukan dengan tindakan kekerasan. Kalau konsiliasi itu adalah pengendalian konflik dengan cara lewat lembaga tertentu. Kalau adjudifikasi itu lewat peradilan. Kalau kompromi itu suatu persetujuan yang dilakukan dengan cara perdamaian untuk saling bersama-sama mengurangi tuntutan. Nah, kalau toleransi merupakan satu sikap saling menghargai perbedaan. Kalau stalemate itu merupakan satu keadaan ditandai dengan adanya kekuatan yang seimbang di antara kedua pihak yang bertikai. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman ya, arbitrasi. Jangan salah. Oke, soal terakhir nih teman-teman ya. Nggak kerasa, ternyata udah 15 soal. Di sini soal terakhir adalah ketika Aceh dilanda bencana alam tsunami, dengan cepat beritanya menyebar ke seluruh dunia. Tidak lama berselang,
Empati dari berbagai negara pun disampaikan kepada bangsa Indonesia, ditinjau dari perkembangan teknologi informasi. Ilustrasi tersebut menggambarkan dampak positif dari apa? Ya, tentu saja ini mudah ya teman-teman, dari adanya globalisasi. Jadi jawabannya yang C.